asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayah kita dapat berkumpul di TPA Ibnu Mahfud yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kan beliau telah membawa kita dari alam ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, seperti yang kita rasakan saat ini. Ceramah saya yaitu tentang adab menyandarkan kebaikan kepada Allah. Sebagai orang yang beragama dan bertuhan Allah, tentulah kita mengakui bahwa segala makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula segala kebaikan dan kejahatan dibikin oleh Allah. Bahkan tidak terjadi sesuatu gerak dan diam melainkan dengan adanya Allah. Segala apa yang dijadikan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menurut kebijaksanaannya dan kehendaknya sendiri. Bahkan karena adanya, bukan karena adanya memaksanya atau mengeluhnya. Karena itu segala apa yang dibuatnya tidak ada siapapun yang berhak menanyainya. Bahkan segala apa yang dibuat oleh manusia itulah yang akan ditanya, sebagai mana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya dia tidak ditanya dari apa yang ia kerjakan, tapi mereka itu akan ditanya. Sesudah kita mengetahui ini, maka setengah daripada adab dan kesopanan kita kepada Allah, yaitu segala pekerjaan baik dan kebaikan, hendaknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita mendapat untung, hendaklah kita katakan bahwa untung kita dapat itu adalah semata-mata rezeki yang halal. Adalah semata-mata dari karunia Allah. Begitu juga kalau kita mendapatkan kemenangan, rezeki yang halal, sehat dan sembuh dari sakit dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita mendapat rugi, kalau kalah perang, kita juga sakit dan sebagainya, hendaklah kita sandarkan kepada perbuatan kita juga, yakni kita anggaplah bahwa yang demikian itu adalah karena kesalahan kita juga. Perasaan halus dan ada kesopanan tentulah mengakui baiknya sikap demikian. Bahkan itulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menyandarkan sesuatu perkara. Maka pengajaran inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti diceritakan tentang omongan beliau dalam Al-Quran, Allazi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yasfikin wa iza maridtu fahuwa yashfin. Al-Isra, yang artinya Allah yang telah menjadikan, lalu ia menyampaikan, dan ialah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum, dan apabila aku sakit maka ia sembuhkan aku. Perhatikanlah betul-betul perkataan dan pegangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicantumkan dalam Al-Quran tadi. Di sana Nabi Ibrahim menyandarkan pekerjaan, menjadikan, memimpin, memberi makan dan memberi minum pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pekerjaan sakit disandarkannya kepada dirinya, sedang pekerjaan menyembuhkan penyakit itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu terbit dan terjadi dari kekuasaan Allah taala, yakni yang demikian ini adalah suatu adab kesopanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita kaum muslimin disuruh mengikuti perjalanannya, terutama dalam perkara adab pada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh yang demikian ini pun telah dilakukan oleh jin yang beragama Islam atau jin mukmin, sebagaimana omongan diterangkan dalam Al-Quran. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rasyada. Surat Jin ayat 10, yang artinya, dan bahwasanya kita tidak mengetahui bahayakah yang dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka kehendaki buat mereka kebaikan. Lihatlah pula bagaimana jin mukmin itu membikin, yakni tidak didahirkan yang membuat bahaya, tapi dinyatakan yang membuat kebaikan. Maksudnya segala kebaikan hendaknya supaya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita mendengar dari orang-orangnya yang tidak tahu adab kesopanan kepada Allah, berkata asal bergerak saja lidahnya, maka segala kejahatan yang dibuat dan segala kerugian dan kecelakaan disebabkan kebodohannya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Seperti kalau ia rugi dalam dagang, dikatakannya Allah bikin dia rugi. Tetapi kalau ia mendapat untung, dikatakannya keuntungan itu diperolehnya adalah karena kecukupannya dalam berdagang. Ini semua menunjukkan bahwa orang yang berkata begitu itu tidak mengetahui adab kesopanan kepada Allah Ta'ala. Dan lebih celaka lagi, terlebih tidak tahu adab ialah orang yang melakukan kejahatan. Kalau berhasil dari kejahatannya, dikatakannya dari Allah, seperti ia menang berjudi atau dapat hasil mencuri, dikatakannya dari Allah atau Allah berikan dia menang dan hasilkan mencuri. Padahal berjudi dan mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Allah. Dengan ini menunjukkan bahwa orang yang berkata serupa itu adalah tidak mengetahui adab kesopanan kepada Allah Ta'ala. Dan walaupun orang-orang yang jahat tadi tidak ngomong begitu, tapi juga dianggap mereka tidak beradab kepada Allah. Juga termasuk adab kepada Allah, yaitu kita menyandarkan pada kehendaknya apa-apa kebaikan yang hendaknya kita lakukan esok hari atau di masa yang akan datang. Seperti kita berkata, besok insya Allah saya kerjakan. Maksudnya, jika dikehendaki Allah, besok bisa saya kerjakan. Dan yang demikian ini diterangkan dalam firman-Nya, wala taqulanna syai'in inni fa'ilun zalika illa ayyasha Allah. Al-Kahfi 23-24, yang artinya, dan janganlah engkau berkata tentang suatu pekerjaan, aku akan kerjakan yang demikian itu besok, kecuali bahwa jika kita dikehendaki oleh Allah. Nah, walaupun perkara-perkara yang tersebut tadi tampaknya kecil, tetapi besar artinya dalam adab dan kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian ceramah singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang baiknya datang dari Allah, dan yang buruknya juga datang dari Allah. Semoga dapat diterima dengan baik. Diambillah yang baik-baik, dan yang buruknya dibuang saja.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.